Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Para pemirsa, sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat dan karunia yang begitu banyak, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, yang kita tidak akan bisa menghitungnya. Maka oleh karena itu, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang ke-17 ini insyaallah akan membahas tentang sebab-sebabnya tayammum. Namun sebelumnya, bagi yang baru bergabung, mari dukung channel ini dengan memberikan like, subscribe, komen, dan share, dibagikan kepada siapa saja yang memerlukan video ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan kita yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli bil karam ajma'in, khususan ila ruhi salim Rasulullah al-hadrami wa ruhi Imam Nawawi bin Umar al-Jawi syai'ulillahi walahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa, pada pertemuan ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama adalah cara membaca kitab Safinatun Najah dengan terjemahan bahasa Indonesia, dan sesi yang kedua adalah penjelasannya yang terdapat di dalam kitab Kasyifatus Sajah. Qala al-musannif rahimahullah wa ta'ala wa adaman naf'a bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabut tayammumi salasatun. Asbabut tayammumi salasatun. Bermula segala sebab tayammum itu tiga. Bermula segala sebab tayammum itu tiga. Faqdul ma'i. Faqdul ma'i. Pertama, ketiadaan air. Pertama, ketiadaan air. Wal maradu. Wal maradu. Dan kedua sebab sakit. Dan kedua sebab sakit. Wal ihtiyaju ilaihi li'atsi hayawanin muhtaramin. Wal ihtiyaju ilaihi li'atsi hayawanin muhtaramin. Dan ketiga, berhajat kepada air bagi minum binatang yang dihormatkan. Dan ketiga, berhajat kepada air bagi minum binatang yang dihormatkan. Demikian para pemirsa sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah membacanya. Mudah-mudahan semakin lancar bagi para pemula khususnya untuk senantiasa membiasakan membaca kitab Safinatun Najah ini dengan terjemahan bahasa Indonesia yang ditulis dengan tulisan Arab
Semoga menjadi ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat buat kita semuanya. Selanjutnya yaitu penjelasan. Namun sebelumnya, yang baru bergabung jangan lupa memberikan dukungan dengan like, subscribe, komen, dan di-share, dibagikan kepada siapapun yang membutuhkan video ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan kita yang dibalas pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikuti sampai selesai video ini, karena penjelasan ini sangatlah penting buat kita semuanya. Asbabut tayammumi salasatun, bermula segala sebab tayamum itu 3. Jadi yang menyebabkan seseorang itu bolehnya bertayamum itu ada 3. Faslun fi bayanil ajzi an isti'malil ma'i. Terdapat suatu pasal dalam menerangkan kondisi lemah atau ketidakmampuan dari menggunakan air. Asbabut tayammumi ay jawazihi thalathatun. Sebab-sebab tayammum, yakni dibolehkannya tayammum, ada 3 perkara. Faqdul ma'i, pertama ketiadaan air. Ahaduha faqdul ma'i fis safari au fil hadari. Sebab pertama dibolehkannya bertayamum karena ketidakadaan air di dalam perjalanan ataupun di tempat tinggal. Walil musafiri arba'atu ahwalin, dan bagi musafir ada 4 kondisi. Jadi ketiadaan air itu menjadi sebab dibolehkannya kita bertayamum. Baik itu kita dalam keadaan musafir atau dalam perjalanan, baik itu kita berada di rumah, berada di tempat tinggal. Apabila mendapatkan kondisi kita ketiadaan air, maka kita boleh bertayamum. Adapun bagi musafir itu ada 4 kondisi. Ya, ada 4 kondisi yang menyebabkan dibolehkannya bagi musafir itu bertayamum. Al-halatul ula ayyatayaqqana adamal ma'i haulahu bi ayyakuna fi ba'di rimalil bawadi. Kondisi pertama, musafir meyakini ketidakadaan air di sekitarnya dengan keadaannya berada di sebagian area tandus padang Sahara. Fayatayammamu wa la yahtaju ila talabil ma'i li'annahu wal halatu hadhihi abathun. Maka ia boleh bertayamum dalam kondisi seperti itu, dan ia tidak perlu mencari air, karena sesungguhnya mencari air, sedangkan kondisi seperti ini sekelilingnya padang pasir, padang Sahara, adalah perbuatan yang sia-sia. Jadi kondisi yang pertama, kita berada di padang pasir yang luas, ya, padang pasir, padang Sahara yang tandus, ya, yang kering kerontang. Maka pada saat itu, dalam kondisi di tempat itu, maka kita boleh bertayamum dan tidak perlu
kita disyaratkan untuk mencari air terlebih dahulu karena diyakini bahwa perbuatan itu hanyalah sia-sia belaka. Karena di padang pasir itu kan jarang bisa menemukan air, ya. Itu kondisi yang pertama. Lalu kondisi yang kedua bagi musafir, al-halatu tsaniyatu ay yujawwiza wujudal ma'i haulahu tajwizan qariban aw ba'idan. Fa hadza yajibu alaihi talabu bila khalafin. Kondisi kedua yaitu dimungkinkan adanya air di sekitar musafir dengan kemungkinan yang dekat atau yang jauh, maka kondisi ini mewajibkan atasnya mencari air dengan tanpa ada perselisihan pendapat, yaitu para ulama fuqaha. Jadi kalau kondisi yang kedua ini kita diharuskan untuk mencari terlebih dahulu karena ada kemungkinan bahwa air itu ada, baik itu air itu ada di sekitar yang dekat atau ada air itu di sekitar yang jauh. Nah, kita usaha dulu tuh dalam kondisi yang kedua. Wa yustaratu kaunuhu ba'da dukhulil waqti li anna tayammumu taharatun zaruratun wala zarurata ma'a imkanit taharati bil ma'i wa qabla dukhulil waqti. Disyaratkan keadaan bertayamumnya itu setelah masuk waktu sholat, karena sungguhnya tayamum adalah bersuci darurat dan tidak ada kedaruratan disertai dengan memungkinkan bersuci dengan air dan sebelum masuk waktu sholat. Artinya tayamum kita itu kalau dalam ketidakadaan air maka menunggu masuknya waktu sholat. Artinya sholat zuhur azan umpama jam 12, maka setelah jam 12 itulah kita bertayamum. Tidak boleh dan tidak sah tayamum kita karena ketidakadaan air itu apabila kita bertayamum sebelum jam 12 waktu zuhur. Kenapa? Karena memang disyaratkannya sudah masuk waktu terlebih dahulu, ya, sudah masuk waktu sholat. Karena apa? Kondisi kita itu sesungguhnya adalah untuk melaksanakan sholat fardu. Maka kondisi darurat yang seperti itu mewajibkan kita bertayamumnya itu adalah setelah masuk waktu. Wala yakfihi talabu man lam ya'dzallahu bila khilafin. Dan tidak mencukupi baginya pencarian air itu oleh orang yang tidak meminta izin padanya dengan tanpa ada perbedaan pendapat. Wa kaifiyatut talabi ayyafti syarah lahu ay maskanahu lihtimali ayyakuna fi rahlihi ma'un wa huwa la yash'uru. Dan cara mencari air adalah menyelidiki tempat bermukimnya, yakni tempat tinggalnya, karena berkemungkinan di tempat bermukimnya itu terdapat air sedangkan ia tidak menyadarinya. Fa illam yajid nadhara yaminan wa shimalan wa amaman wa khalfan inistawa maudhi'uhu. Lalu jika air tidak ditemukan, maka ia mesti melihat ke arah kanan, ke arah kiri, ke arah depan, dan ke arah belakang jika berkontur datar tempat tersebut. Artinya dalam kontur datar, ya, tidak berbukit-bukit, dia harus mencarinya sampai seperti itu. Wa khussa mawdi'ul khudrati wa ikhtima'ut tayri
bimazidih tiyatin, dan dikhususkan dalam mengamati tersebut tempat yang menghijau dan berkumpulnya burung-burung dengan melihat lebih waspada dan lebih cermat. Artinya jika ada bukit yang hijau, banyak pepohonan dan banyak burung-burung, maka di situ pencariannya harus lebih teliti lagi. Kenapa? Karena di situ dimungkinkan adanya air. Biasanya burung itu berkumpul manakala di situ ada makanan dan juga ada air. Al-halatus salisatu ayyatayaqana wujudal ma'i hawalaihi wa hadza lahu salasu maratibah. Keadaan ketiga, musafir meyakini ada air di sekitarnya. Ya. Nah, ini kondisi yang ketiga, musafir benar-benar yakin bahwa ada air nih di sekitarnya. Wa hadza lahu salasu maratibah, dan kondisi ini memiliki 3 tingkatan. Al-maratabatul ula ayyakunal ma'u ala masaqatin yantashiru ilaihan naziluna lil hatabi wal hashishi war ra'i. Tingkatan pertama yaitu air berada pada jarak tempuh di mana orang-orang yang singgah, para musafir itu akan menyebar menuju ke sana untuk mencari kayu bakar, rumput dan mengembala. Fayajibu sa'yu ilal ma'i wa la yajuzu tayammumu illa in khafa ala ma marra ghaira ikhtisasin. Maka wajib berjalan menuju air dan tidak boleh bertayamum, kecuali jika ia khawatir berdasarkan pada beberapa uraian yang telah lalu atau penjelasan yang telah lalu akan selain benda istimewa. Wa ma yajibu yadluhu fi taswilil ma'i samanan wa ujratan. Dan mengenai perkara yang diwajibkan mencurahkan kemampuannya dalam mendapatkan air dengan membayar harga air itu atau memberi upah. Qala Muhammad bin Yahya la'allahu yuqarrabu min nisfi farsakhin wa hadhil masafati fawqal masafati 'inda tawahumi. Telah berkata Syekh Muhammad bin Yahya, barangkali dapat diperkirakan jarak tempuh tersebut adalah setengah farsakh atau kurang lebih 275 km. Maaf, 2,75 km. 2,75 km. Dan jarak tempuh ini melebihi jarak tempuh ketika berkondisi menduga akan menemukan air. Jadi jaraknya itu ya kurang lebihnya itu 2,75 km, 2,5 kilo ya, lebih. Itu jaraknya. Masih ada jarak seperti itu, kita masih haruskan tuh mencari air. Ya, belum dibolehkan bertayamum. Nah, itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah al-martabatus saniyatu ayyakuna ba'idan bihaitsu law sa'a ilaihi kharajal waqtu.
Tingkatan kedua yaitu keberadaan air itu jauh, dan sekiranya seandainya ia berjalan ke sana maka waktu sholat pasti keluar. Fahadha yatayammamu 'alal madhhabi li'annahu faqidun lil ma'i fil hali. Maka pada tingkatan ini musafir boleh bertayamum menurut pendapat mazhab Asy-Syafi'i, karena sungguhnya ia sebagai orang yang tidak memiliki air di saat itu juga. Nah, kalau umpama jauh tadi ya, lalu kita ke sana, dikhawatirkan waktu sholatnya habis, maka kita boleh bertayamum walaupun di sana diyakini adanya air. Berdasarkan informasi dari orang lain umpama, tapi karena jaraknya jauh, maka kita boleh bertayamum, takutnya dikhawatirkan waktu sholatnya habis. Nah, kondisi yang ketiga apa? Al-martabatu salisatu ayyakunal ma'u bainal martabataini bi an tazida masafatuhu ala ma yantashiru ilaihin naziluna wa taqsuru an khurujil waqti. Tingkatan ketiga yaitu keberadaan air antara dua tingkatan tadi, seumpama jarak tempuhnya di atas jarak tempuh di mana orang yang singgah, para musafir yang menyebar menuju ke sana, dan jarak tersebut membuat terbatasi keleluasaan dirinya hingga tidak bisa menghindari dari keluar waktu sholat. Wa fi dzalika khilafun muntashirun, dan mengenai tingkatan itu terdapat perbedaan-perbedaan yang tersiar. Wal madhhabu jawazu tayammumi li'annahu faqidun lil ma'i fil hali wa fis sa'i ziyadatu masyaqqatin. Dan menurut pendapat mazhab Asy-Syafi'i diperbolehkan bertayamum karena sungguhnya ia sebagai orang yang ketiadaan air pada saat itu, dan berjalan menuju air adalah hanya menambahkan kesulitan. Al-halatur rabi'atu ayyakunal ma'u hadiran lakin taqa'u alaihi zahmatul musafirin. Tingkatan keempat yaitu keberadaan air di hadapannya, akan tetapi menjadi atasnya para musafir berdesak-desakan. Bi ayyakuna fi bi'rin wa la yumkinul wusulu ilaihi illa bi alatin wa laysa hunaka illa alatun wahidatun. Dengan seumpama air itu berada di sebuah sumur dan tidak memungkinkan mencapai air kecuali dengan sebuah alat, dan di sana tidak ada kecuali hanya satu alat saja. Artinya terlalu banyak antrian ya. Terlalu banyak antrian ya, berdesak-desakan sehingga dikhawatirkan nanti waktu sholatnya habis. Au li'anna mauqifal istiqa'i la yas'u illa wahidan, atau karena sungguhnya tempat berdiri mengambil air itu tidak dapat memuat kecuali hanya untuk satu orang saja. Atau antrian wudu ya, antrian wudu cuman ada satu keran umpama, kemudian yang antri itu puluhan ataupun ratusan orang, maka ya itu juga bisa ya dimungkinkan kita bertayamum karena dikhawatirkan takut habisnya waktu sholat. Itu sebab yang pertama. Lalu berikutnya adalah wal maradu, dan kedua sebab sakit. Wal maradu, dan kedua sebab sakit. Wasababus sani al maradu, dan penyebab yang kedua adalah sakit. Wa huwa salasatu aqsamin, dan sakit itu ada 3 bagian. Al-awwalu ay yakhafa ma'ahu bil wudu'i fautar ruhi au fauta udwin au fauta manfaatil udwi.
Yang pertama adalah orang itu khawatir disertai kondisi sakitnya dengan sebab wudu, mengenai hilangnya nyawa, hilangnya organ tubuh, atau hilang fungsi organ tubuh. Ya, jadi dia kalau nanti pakai air, yaitu sakitnya bisa menyebabkan hilangnya nyawa, hilangnya organ tubuh, atau hilangnya fungsi daripada organ tubuh. Tuh, kondisi sakit yang pertama. Wa yulhaqu bidzalika ma idza kana bihi maradun ghairu makhufin. Dipersamakan hukumnya dengan hal itu suatu kasus apabila ia menderita sakit yang tidak mengkhawatirkan, tidak berbahaya. Illa annahu yakhafu min isti'malil ma'i ay yasira maradan wa khufan fayubahu lahu tayammum. Hanya saja ia takut sebab menggunakan air akan menjadi sakitnya itu sebagai sakit yang mengkhawatirkan, maka dibolehkan baginya bertayamum. Ya, jadi kondisinya udah pasti kalau kena air, kata dokter itu nanti berbahaya. Berbahaya, penyakitnya lebih parah. Ya, maka dalam kondisi sakit yang seperti itu dibolehkan kita bertayamum. Asani ayyakhafa ziyadatal illati wa hiya kathratul alami wa illam tazidil muddatu. Yang kedua adalah ia khawatir akan kian bertambah sakit, yaitu semakin banyak penyakitnya meskipun ia tidak bertambah masa sembuhnya. Au yakhafa tula muddatil bara'i wa illam yazidil alam. Atau ia khawatir bertambah lama masa sembuhnya meskipun tidak bertambah penyakitnya. Au yakhafu shiddatad dina wa huwal maradul mulazimul muqarribu ilal maut. Atau ia khawatir terhadap sakit parah yang gawat, yaitu sakit yang tak kunjung sembuh yang mendekatkan kepada kematian. Au yakhafu husula shin qabihin kasawadi ala udwin zahirin kal wajhi wa ghairihi mimma yabadu ghaliban indal mahnati. Atau ia khawatir memperoleh cacat yang buruk seperti menjadi hitam anggota tubuh bagian luarnya seperti wajah dan semacamnya dari organ tubuh yang tampak terbuka pada umumnya ketika melaksanakan tugas harian. Jadi itu kekhawatiran-kekhawatiran yang dibolehkan kita bertayamum dalam kondisi sakit. Umpama sakitnya tambah parah, kemudian sakitnya bisa menyebabkan perubahan pada wajah, pada anggota tubuh yang nampak, ya, pada keseharian kita, ya, umpama flek, umpama hitam, ya, dan lain sebagainya, maka itu boleh dia tidak menggunakan air dan dia boleh bertayamum. Dan kondisi sakit yang ketiga, asalisu ayyakhafa syainan yasiran ka'asaril judari au sawadan qalilan. Yang ketiga adalah orang yang sakit khawatir terhadap cacat yang ringan seperti bekas penyakit cacar atau mengenai menjadi menghitam sedikit. Au yakhafa syainan qabihan ala ghairil a'dha'il zahirati. Atau ia khawatir terhadap cacat yang buruk di selain organ-organ tubuh yang terlihat jelas. Aw yakuna bi maradun la yakhafu min isti'malil ma'i ma'ahu ma'dhuran fil akibati wa in ta'allama fil hali li jarahatin aw baradin aw harrin. Atau terdapat pada dirinya suatu penyakit yang ia tidak khawatir sebab menggunakan air bersamanya terhadap sesuatu yang dikhawatirkan di kesudahannya, meskipun mendapatkan rasa sakit di saat itu karena luka
atau dingin atau panas. Fala yajuzu tayammumu li syai'in min hadza bila khilafin. Maka tidak diperbolehkan bertayamum bagi sesuatu pun dari contoh-contoh ini dengan tanpa ada perbedaan pendapat. Nah, kalau kondisinya yang ketiga, maka itu belum boleh dilaksanakan tayamum, ya, bagi kondisi yang ketiga. Far'un, nah ini ada sebuah cabang ataupun penjelasan yang lain, ya. Lil maradi ay ya'tamida fi dzalika qaulat tabibil adli fir riwayati. Bagi orang yang sakit hendaknya ia bersandar mengenai hal-hal itu kepada keterangan dokter yang adil dalam penuturannya. Ya, berdasarkan keterangan dokter lah. Kalau kata dokter umpama boleh kena air, ya kita wudu boleh pakai air. Kalau kata dokter nggak boleh kena air, ya kita bertayamum, udah. Fa ya'malu bi ma'rifati nafsihi haitsu kana aliman bitibbi. Dan ia bertindak dengan pengetahuan dirinya sendiri sekiranya keadaannya sebagai orang yang mengerti dengan ilmu kedokteran. Atau tidak perlu dia berdasarkan pendapat dokter, ya, berdasarkan keterangan dokter, tapi dia berdasarkan keterangan atau pengalaman pribadinya yang mengetahui tentang seluk-beluk tentang kedokteran umpama, itu dibolehkan dia bertindak seperti itu. Wala ya'malu bi tajirbati nafsihi 'alal mu'tamadi li ikhtilafil mizaji bi ikhtilafil azimanihi. Dan jangan ia bertindak dengan berdasar uji coba dirinya menurut pendapat muktamad yang dapat dijadikan pegangan, karena terdapat perbedaan tabiat fisik dengan adanya perbedaan jenis beragam musimnya. Artinya tidak boleh, ya, uji coba. Kalau uji coba itu namanya kemungkinannya ada dua, ya, bisa tidak kenapa-kenapa, bisa juga kenapa-napa. Maka itu tidak dibolehkan, ya. Jadi harus berdasarkan keterangan dari yang ahlinya. Wasababu salisu al-ihtiyaju ilaihi ay ilal ma'i limatashi hayawanin muhtaramin. Wal ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawanin muhtaramin. Dan ketiga, berhajat kepada air bagi minum binatang yang dihormatkan. Nah, ini sebab yang ketiga bagi orang yang bertayamum, yaitu karena punya hajat, punya keperluan, punya kepentingan untuk minumnya binatang yang dimuliakan, yang dihormati. Wasababu salisul ihtiyaju ilaihi ay ilal ma'i li'atshi hayawanin muhtaramin. Dan penyebab yang ketiga adalah butuh kepadanya, yakni butuh kepada air karena kehausannya hewan-hewan yang dimuliakan. Wa huwa ma yahrumu qatluhu. Hewan yang dimuliakan adalah hewan yang diharamkan membunuhnya. Ya. Qala an-Nawawi fil idahi walau wajadahu wa huwa mutajun ilaihi li'atshihi aw 'atshi rafiqihi aw dabbatihi aw hayawanin muhtaramin tayammama wa lam yatawadda. Telah berkata Imam An-Nawawi, di dalam kitab Al-Idahi,
Seandainya seorang menemukan air dan ia butuh kepada air itu karena kehausan dirinya atau kehausan temannya atau hewan tunggangannya atau hewan yang dimuliakan, maka ia bertayamum dan ia tidak boleh berwudu menggunakan air. Sawa'un fi dzalikal 'afsyi fi yaumihi aw fiha ba'dahu qabla wusulihi ila ma'in akhar. Sama saja mengenai kehausan itu terjadi pada harinya itu atau pada hari setelahnya sebelumnya sampai dirinya ke tempat air yang lain. Ya, sama saja itu. Pada hari ini umpama kesediaan air itu hanya untuk minum, ya, minum binatang, minum hewan ternak, minum binatang tunggangan, minum manusia yang ada pada saat itu, minum untuk dirinya, minum untuk keluarganya, minum untuk temannya, minum untuk sahabatnya. Hanya cukup persediaan air itu sekiranya hari ini bisa diminum untuk hari ini, sedangkan besok baru ketemu air umpama. Nah, maka pada hari itu dibolehkan kita bertayamum, ya, untuk menggantikan wudhu kita. Ya, dibolehkan tuh, karena air hanya cukup untuk minum saja. Atau persediaan air itu hanya untuk beberapa hari ke depan juga umpama, dan diperkirakan ketemunya lagi umpama 3 hari lagi baru ketemu air, maka ketersediaan air pada saat itu boleh digunakan untuk untuk minum saja dan tidak usah untuk wudhu, karena kalau nanti untuk wudhu habis, ya, persediaan untuk minum. Ya, jadi itu pendapat daripada Imam An-Nawawi. Qala ashabuna wa yahrumu alaihi al-wudu'u fi hadzal hali li'anna hurmatan nafsi akadu wa la badala lisyurbi wa lil wudu'i badalun wa huwa tayammum. Telah berkata para sahabat kami, ulama mazhab Syafi'i, diharamkan baginya berwudu dalam keadaan semacam ini karena sungguhnya kehormatan jiwa adalah lebih penting dan tidak ada pengganti bagi kedaruratan minum, sedangkan bagi wudu ada penggantinya, yaitu tayammum. Kalau wudu masih ada penggantinya tayammum, sedangkan minum itu nggak ada penggantinya, ya, selain minum, maka haram bagi kita berwudu, ya, menurut mazhab Imam Syafi'i pada kondisi yang seperti itu. Kenapa? Karena menyelamatkan jiwa, ya, itu lebih penting, ya. Menyelamatkan jiwa itu lebih penting daripada air itu digunakan untuk berwudu pada saat itu, ya. Kenapa? Karena berwudu pada saat itu dapat mengurangi air yang dikonsumsi untuk minum. Ya, dikhawatirkan nanti habis airnya tidak dapat minum, orang bisa kehilangan jiwa. Maka air pada saat itu haram baginya digunakan untuk wudu. Ya sudahlah, diganti saja dengan tayammum, ya. Wal ghuslu 'anil janabati wa 'anil haidhi. Dan mandi dari menghilangkan junub dan dari menghilangkan haid, dan selain keduanya hukumnya sama seperti wudu dalam hal yang kami telah menjelaskan. Artinya untuk mandi hadas besar seperti junub, seperti orang yang perempuan haid, menstruasi, ataupun perempuan yang nifas habis melahirkan, ya, maka sama seperti wudu.
artinya boleh diganti dengan tayammum. Kalau itu tidak ada air, ya, maka boleh diganti dengan tayammum. Jadi kalau mau mandi nggak ada air untuk mandi hadas besar, atau air itu ada tapi sedikit, maka ganti dengan kita bertayammum. Wa'lam annahu mahmal taja ilaihi li'atshi nafsihi halan aw malan aw rafiqihi aw hayawanin muhtaramin wa illam yakun ma'ahu walau fi sanil hali qabla wusulihi ila ma'in akhar. Ketahuilah bahwasanya selama seorang butuh kepada air itu untuk menghilangkan rasa dahaga dirinya di saat itu atau di masa mendatang, atau untuk menghilangkan dahaga kawannya atau hewannya yang dimuliakan meskipun tidak ada bersamanya, dan walaupun pada keadaan yang kedua sebelum sampainya mereka ke air yang lain. Artinya itu bahwa kebutuhan kepada air itu untuk menghilangkan rasa haus, dahaga, itu lebih penting ya digunakan daripada berwudu ataupun mandi hadas besar, ya. Falahu tayammumu wujuban wa yusalli wa la yu'idu li faqdil ma'i syar'an. Maka mestilah baginya bertayamum secara wajib dan wajib sholat, dan ia tidak wajib mengulangi sholat itu karena merupakan ketiadaan air secara syariat. Walau lam yajidil ma'a aw wajadahu yuba'u bi thamani mislihi wa huwa wajidu thamani fadilan amma yahtaju ilayhi fi safarihi dhahiban wa raji'an lazimahu shira'uhu. Dan jikalau ia tidak mendapati air atau menemukan air yang dijual dengan harga yang semisalnya standar, dan ia sebagai air yang ada memiliki uang untuk membayar harga air tersebut dengan berlebih dari suatu yang membutuhkannya di dalam perjalanannya untuk pergi dan pulangnya, maka wajib baginya membeli air tersebut, ya. Nah, jika ya seorang tidak mendapatkan air atau menemukan air yang dijual dengan harga yang semisal standar, dan ia sebagai orang yang ada memiliki uang untuk membayar harga air tersebut dengan berlebih dari suatu yang ia membutuhkannya dalam perjalanannya untuk pergi dan pulangnya, maka wajib baginya membeli air tersebut. Artinya walaupun ada air itu, airnya itu mahal umpama, tapi kita punya uang untuk membelinya, maka kita wajib membelinya. Ya, wajib kita untuk membelinya untuk kita bertayamum. Ya, wa in kana yuba'u bi aksara min samanil misli lam yalzamhu shira'uhu li anna lil ma'i badalan. Dan jika air itu dijual dengan harga lebih tinggi dari harga standar, maka ia tidak wajib membelinya karena sesungguhnya air memiliki suatu pengganti. Artinya kalau dia itu airnya terlalu mahal dan uang kita juga tidak cukup untuk membelinya, atau uang kita itu ada keperluan yang lain, ya, maka kita tidak wajib membelinya. Maka kita tidak wajib membelinya karena air itu dapat diganti dengan cara yang lain, yaitu dengan tayammum, ya, dengan tayammum. Sawaun qallat az-ziyadatu am kasurat lakin yustahabbu shira'uhu. Sama saja kenaikan harga itu sedikit ataupun banyak, akan tetapi disunahkan untuk membelinya. Tuh. Tapi membelinya itu lebih dianjurkan, disunahkan, ya, disunahkan membelinya.
Walaupun kenaikan itu baik itu kenaikan itu banyak ataupun kenaikan itu sedikit. Karena bagi orang yang mampu, ya, umpama berapapun harga air itu dia punya uang untuk membelinya, maka itu dia wajib membelinya, ya, wajib membelinya. Wa samanul misli wa qimatuhu fi dzalikal mawdi'i fi tilkal halati intaha qaulun Nawawi mulakhasan. Dan harga semisal atau standar adalah harga air di tempat tersebut di saat itu. Jadi yang dimaksud dengan harga standar itu adalah harga air di tempat tersebut di saat itu. Ya, bisa jadi kan air di tempat yang lain itu harga berbeda-beda, ya. Ya, harga berbeda-beda. Pokoknya yang berlaku secara umum biasanya, ya, pada suatu tempat atau suatu daerah. Maka jika pada suatu ketika air itu langka, kemudian susah dicarinya, kemudian ada orang yang menjualnya dengan harga yang sangat tinggi di luar keumuman umpama, maka kita boleh untuk tidak membelinya. Tapi seandainya masih terjangkau air itu untuk dibelinya, maka belilah air itu. Walaupun umpama sekira kita memaksa membelinya dengan uang yang pas-pasan, barangkali itu lebih disunahkan, itu lebih dianjurkan untuk membelinya, ya. Nah, itulah demikian penjelasan mengenai sebab-sebab kita bertayamum. Jadi sekali lagi, sebab-sebab tayamum itu ada 3. Ya, kesimpulan bahwa sebab-sebab tayamum itu ada 3. Yang pertama karena ketiadaan air, artinya karena tidak adanya air di sekitar kita, maka kita boleh bertayamum. Baik itu kita di rumah, tidak kemana-mana, ataupun kita dalam keadaan musafir, dalam bepergian. Umpama di rumah, kita berada di rumah nih, kemudian ada pemberitahuan bahwa air pam umpama mati total. Ya, ketika mati total, maka persediaan air di rumah itu tidak ada. Hanya ada untuk minum saja, untuk minum keluarga, untuk minum binatang piaraan, binatang ternak, ya, hewan-hewan yang dimuliakan syara, ya, yang tidak boleh dibunuh hewan itu tanpa ada sebab, maka kita boleh bertayamum dalam kondisi yang seperti itu, ketiadaan air namanya. Wal maradu, ataupun dalam keadaan sakit, ya, sakitnya sakit yang tidak boleh terkena oleh air anggota tubuh kita, maka kita boleh bertayamum. Atau kita dalam kondisi yang sangat dingin umpama, kondisi yang sangat dingin, tidak ada penghangat, maka kita boleh tuh bertayamum, ya, karena itu juga akan menyebabkan kita menjadi sakit umpama dengan sebab kita kena air umpama pada saat itu, ya, boleh kita bertayamum untuk sholat. Tapi ingat, sholatnya setelah masuk waktu, artinya bertayamumnya setelah masuk waktu sholat, ya, bagi kondisi-kondisi yang seperti itu. Wal ihtiyaju ilaihi li'atsi hayawanin muhtaramin, dan yang ketiga adalah berhajat kepada air bagi minum binatang yang dihormatkan, ya, artinya air itu tidak cukup, ya, hanya cukup untuk minum kita, minum keluarga, minum anak-anak kita, minum sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, dan juga hewan-hewan yang dimuliakan. Nah, itu 3 syarat
ya, bagi bolehnya atau sebabnya dibolehkannya kita bertayamum. Demikian barangkali penjelasan pada pertemuan yang ke-17 ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan tambahan pengetahuan kita, sehingga kita lebih memahami ilmu-ilmu fikih yang menuntun kita di dalam rangka menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita mempunyai ilmu dan pengetahuannya, insyaallah. Sekali lagi terima kasih kepada para pemirsa, sahabat YouTube yang telah menyimak video ini mulai dari video pertama sampai dengan video yang ke-16. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat para pemirsa sahabat YouTube sekalian. Dan jangan lupa tetap mendukung channel ini, karena insya Allah channel ini memberikan pengetahuan, informasi yang bermanfaat mengenai ilmu-ilmu agama, sehingga dengan demikian mudah-mudahan orang yang mengikuti kebaikan-kebaikan yang ada di dalam pelajaran-pelajaran ini, kemudian dia mengamalkannya, dan kita juga yang mengajak mereka, insya Allah mendapatkan pahala juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti halnya pahala orang yang mengerjakannya. Insya Allah, niatkan semata-mata untuk dakwah agama, niatkan semata-mata untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, niatkan semuanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan niat yang tulus tersebut, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala ya yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada kehilafan dan kekurangan, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Kedhaifan, kelemahan dan kebodohan terdapat pada diri al-fakir. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.